Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna nabiyyana wa imamana wa qurrata a'yunina wa murabbina Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu Allahu rahmatan lil alamin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Tentu kita masih membersamai kitab Tazkiyatun Nafas, karena memang secara khusus saya diminta untuk mengkaji kitab ini. Satu kitab yang stressingnya, rakizahnya, penekanannya itu membahas hati. Kita tidak akan berbicara bagaimana mengelola dan membahas akal pikiran kita, kecerdasan kita, jenengan lebih piawai, lebih paham. Kita juga tidak membahas bagaimana menjaga performa fisik kita, jenengan juga lebih nyambung. Walaupun dua-duanya juga amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang kita bahas tazkiyatun nafas ini, an-nafas di sini al-qalb, al-fuad, nafas, qalbu wal fuad. Bagaimana kita mensucikan, menata kebersihan hati, bukan yang lainnya. Hati yang kata Rasulullah dalam hadis Nu'man bin Bashir yang sangat panjang itu sebagai penentu baik dan tidaknya seluruh anggota tubuh kita. Ini mata akan melihat yang baik-baik atau tidak tergantung hati kita. Kalau hati baik, yang dilihat baik-baik. Kalau hati baik, pasti tidak akan bermaksiat mata ini. Kalau hati baik, telinganya pun akan mendengarkan yang baik-baik dan tidak akan mendengarkan omongan kotor, jorok, ghibah, namimah, fitnah, berita hoax. Gatal telinga kita ini, risih. Kenapa? Karena hati bersih. Kalau hati ini bersih dan baik, kita sucikan, kita rawat dengan benar, insya Allah mulut kita pun setiap berbicara penuh pertimbangan, tidak lepas begitu saja. Khawatir apa yang saya dibicarakan ini nyakitin orang. Khawatir apa yang saya bicarakan ini ada sesuatu yang berbau kebohongan. Khawatir yang saya bicarakan ini ada nuansa fitnah. Luar biasa. Bahkan tangan ini, jamaah sekalian, kalau hati bersih, tidak akan kemudian meraba kemana-mana. Penuh tanggung jawab. Karena dia teringat nanti pada hari kiamat, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Surat apa ini? Surat Yasin. Pada hari kiamat nanti ditutup mulut-mulut kita ini, tidak bisa bicara lagi. Yang jadi saksi apa? Tangan kita. Ya, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna. Tangan berbicara semua, Bapak. Disaksikan oleh kaki juga. Kaki kemana-kemana melangkah, semua ada catatannya. Rawat hati kita ini, kawal hati kita ini. Bicara hati, ya bicara keikhlasan sebenarnya, bicara ketulusan. Letaknya ikhlas itu di hati. Letaknya cinta karena Allah
benci karena Allah itu juga di mana? Di hati. Ya. Jenengan senang di hati. Jenengan sedih juga di hati. Innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fis sudur. Sesungguhnya manusia ini tidak buta mata. Tapi yang buta itu adalah hati yang ada dalam dadanya. Dan di dada ini pula takwa berada. Nabi mengatakan at-taqwa hahuna. Takwa ini di sini, di hati. Saudara, saya sudah panjang lebar sebenarnya sudah membahas di sini macam-macam hati dalam Al-Quran. Ada qalbun salim, saya tidak akan bahas lagi. Apa kriterianya? Silakan YouTube-nya ada, dibuka. Ada qalbun kebalikannya namanya qalbun mayyit. Ini hatinya orang kafir, orang munafik. Apa kriterianya, gambarannya sudah saya bahas. Terus yang di tengah-tengah inilah Pak, rata-rata hati kita berada. Namanya qalbun marid, hati yang sakit. Sesuai dengan level penyakit yang jenengan nikmat, yang kita nikmati. Kok dinikmati, Ustaz? Ya maksiat masalahnya Pak, penyakitnya itu. Jadi penyakit-penyakit hati itu rata-rata itu yang menyebabkan asbab amradul qulub, sebab sakitnya hati itu muncul karena maksiat yang kita lakukan. Karena setiap dosa, setiap maksiat yang kita lakukan akan ada noktah hitam di hati kita ini. Nukitat fihi nuktatun sauda. Nanti jenengan riba satu sama lain ada noktah hitam. Melihat HP isinya tidak karuan, walaupun WA, ya nerima dari mantan segala macam, noktah hitam juga Pak. Ya, sambian menghayal kemana-mana sampai waktu terbuang habis, apalagi di kamar mandi, noktah hitam juga. Sambian berbohong, noktah hitam. Kebalikannya, kalau kemudian kita selamat dari semua dosa-dosa itu, yang ada justru noktah putih. Nuktatun bayda, kalau bahasa Nabi itu. Noktah, titik hitam, titik putih yang ada di hati kita. Hatta saral qalb naw'ain, sampai kemudian hati manusia ada dua macam. Qalbun aswad murba'an kalkuz mujakhiyah. Nanti kalau terbiasa hati ini menerima maksiat itu, menikmati dosa itu, dosa mata, dosa mulut, dosa telinga, dosa pikiran menghayal, dosa kaki melangkah ke tempat-tempat maksiat, dosa tangan meraba sesuatu yang diharamkan oleh Allah, menyentuh lawan jenis, atau menandatangani sesuatu yang tidak perlu kita tanda tangani karena di situ ada sesuatu, na'udzubillah, itu noktah hitamnya banyak jamaah sekalian. Tapi kalau jenengan bisa menolak semua itu, yang ada noktah apa? Noktah putih. Kalau hitam, na'udzubillah, kalau terlalu banyaknya dosa dan maksiat yang dinikmati oleh manusia ini, kata Nabi sama seperti gelas yang terbalik, tertelungkup. Apa fungsinya gelas dibalik, Bapak? Nggak bisa menampung. Jadi pemandangan yang tidak enak. Ya, nanti kalau lah enak Pak, nanti ada masa jenuh, masa bosan sampean. Coba ini rata-rata pelitakan gelas tertelungkup terus Pak, lama-kelamaan bosan dan tidak ada fungsinya. Diisi air tumpah, diisi susu tumpah, diisi es cincau tumpah, diisi sirup tumpah, diisi madu tumpah, semua tumpah. Aja tumpahannya itu jemaah sekalian tidak enak dipandang Pak. Sehingga datanglah makhluk-makhluk apa, semut, kecoa, cecak segala macam, tidak enak dipandang. Itulah kondisi orang kalau hatinya sudah banyak penyakitnya, banyak dosanya, menikmati dosa. Jangankan dia berbicara dan melangkah, diamnya saja tidak enak dipandang sama orang lain. Ini semua fitrah kita berbicara Bapak. Diamnya saja tidak enak. Dan ini kita kalau hati bersih Pak, bisa tahu Pak. Karena kata Nabi, ittaqu farasatul mu'min. Hati-hati dengan firasatnya orang beriman yang hatinya bersih itu.
Fa innahu yanzuru binurillah, karena orang ini bisa melihat dengan nurnya Allah, dengan cahayanya Allah Subhanahu wa taala. Hatinya bersih, Bapak. Ini terlalu banyak namanya karomah itu ya, dalam bahasa tazkiyahnya itu. Saya tidak langsung bicara ke sana, nanti kita bicara yang lain. Saudara, maka tidak ada jalan lain perketat, ya, Pak. Hindari bukan semaksimal, harus, bukan tidak perlu ada, tidak ada kata maksimal, Pak. Wajib bagi kita tinggalkan maksiat, jauhi dosa itu. Saya memahami kita manusia ya, bukan malaikat. Kita ini bukan nabi. Ayo mau nanya apa, siapa dari pagi tadi sampai sore tadi yang tidak bermaksiat? Termasuk yang berbicara nih, Pak. Untung ada arahannya dari Allah, suruh istighfar. Ya, disuruh bertobat, suruh salat tepat waktu. Ini salat tepat waktu ya, antar salat itu dosa sampean diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena salat itu sarana efektif untuk menyucikan diri kita. Jenengan tadi salat Isya menikmati tidak, Pak? Nyambung enggak? Kalau boleh saya tanya. Tadi ayatnya berbicara masalah apa? Inna 'aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibal. Kalau nyambung, Pak, berbekas itu. Salatnya pun kok cepetnya, nggak mau berhenti. Karena Pak, karena hati bersih. Tapi kalau hati tidak bersih, Pak, ngomong apa yang dibaca kok cek lama imam itu, nggak nyambung, Pak. Jadi ukuran kita ini hati bersih, lihat respon sampean terhadap salat saja, Pak. Karena salat itu cara efektif untuk membersihkan dosa-dosa kita. Sekali berarti kalau bersih dosa, bersih hati. Kan di sholat itu jamaah sekalian, antum jenengan sedang berhubungan dengan Allah. Kata Imam Hasan al-Basri, man arada ayyukallimahullah falyaqra ma fil mushaf. Barang siapa ingin diajak bicara oleh Allah, bacalah Al-Quran itu, mushaf itu. Wa man arada ayyuhadditsa ma'allah, dan barang siapa ada di antara kalian ingin berkomunikasi dengan Allah, nikmati salat. Jaga salat. Salat itu jenengan sedang berdialog dengan Allah. Isra dan Mi'raj dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan sebenarnya untuk melihat kita ini baik atau tidak, Pak, lihat bagaimana respon kita terhadap salat. Sampean menikmati tidak salat itu? Sampean menikmati tidak baca Quran itu? Dan saya memperhatikan, ini sekaligus masuk pada bab tazkiyah juga sebenarnya, Pak. Hampir semua problem-problem kehidupan ini Allah memberikan solusi dua, Pak. Rata-rata. Tilawah, salat. Tilawah, salat. Subhanallah. Baca Al-Quran, memahami Al-Quran, mengamalkan kandungan Al-Quran, berhukum dengan Al-Quran, menghafalkan Al-Quran. Pokoknya hidupnya Quran. Satu hari tidak baca Quran, gelisah. Itu sudah bukti, Pak. Kalau iman itu ada, hati kita bersih. Sekaligus ini Quran solusi bagi kita. Yang kedua, salat. Inilah satu-satunya ibadah buat kita umat Islam, Bapak, yang tidak dipunyai oleh umat manapun pula. Tidak ada di dunia ini agama apapun pula yang mengajak umatnya berkomunikasi dengan Tuhannya sehari 5 kali kecuali kita. Kecuali kita. Besok subuh, Pak, sebelum matahari terbit, jumpa lagi dengan Allah. Ini belum tahajud yang saya baca, Pak. Belum salat sunnahnya, ya, belum duhanya. Yang wajib saja, Pak. Sampean menikmati tidak salat itu? Tidak apa-apa, saya keluar sedikit. Ada satu surat, mungkin saya pernah bahas di sini ya. Suratul Ankabut sebenarnya. Laba-laba ya. Suratul Ankabut. Karena akhir saya harus hati-hati, Pak. Tidak boleh satu huruf pun yang tertinggal. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Al-Ankabut. Sebentar saya kasih tanda dulu, Pak ya.
Surat 29. Al-Ankabut itu surat yang berapa? 29. Iya. Ayat 40 berapa itu? Sebentar Pak, sebentar saya. Surat 40. Betul berapa tadi? Surat 29 ya? Al-Ankabut ya. Lihat ayatnya jemaah sekalian. Allahumma salli ala Muhammad. Mathalul ladzina ittakhadhu min dunillahi awliya'a kamathalil ankabut ittakhadat baita. Inna awhanal buyut labaitil ankabut law kanu ya'lamun. Ini ayat 41. Ya. Perumpamaan orang yang dalam hidupnya itu tidak kembali kepada aturan Allah. Ya, ini kalau bahasa lugasnya, Pak, bahasa kita lah. Ya. Perumpamaan kata Allah Subhanahu wa taala, "Matsalul ladzina ittakhadhu min dunillah awliya kamatsalil ankabut ittakhadat baita." Wa inna ahwanal buyuti la baitul ankabuti law kanu ya'lamun. Perumpamaan orang yang menjadikan aturan hidupnya dalam hidup ini tidak kembali kepada aturan hidup yang dibangun oleh Allah. Allah Pak tidak menjadi rujukan dalam hidup ini. Artinya kita mengikuti aturan selain aturannya Allah, mengikuti syahwat kita, hawa nafsu kita dan lain sebagainya. Itu kata Allah sama seperti laba-laba yang sedang membangun rumahnya. Tahu laba-laba Pak ya? Bersih ini. Jenengan, saya kebetulan Pak dulu masih umur saya 50 tahun ke bawah. Hampir tiap tahun saya Pak dari umur 26 tahun sampai 50 tahun lebih itu saya tiap tahun ngikutin camping Pak, mukhayyam namanya. Kadang di Malang, kadang di Blitar, kadang di Madura juga. Dia keliling pokoknya Pak. Dengan Ustaz Agung, dengan Ustaz Muzaffar. Menata hati. Ya kayak jenengan ke NTT, kalau kami antar asatidah dan para aktivis itu mengadakan latihan fisik Pak. Tapi malamnya ada tahajud, ada renungan malam, dan lain sebagainya. Itu kelihatan nanti kita menata persaudaraan kita. Karena orang kalau udah safar Pak, kelihatan aslinya masing-masing. Orang itu kalau safar Pak, kelihatan egonya. Mana yang berebut bantal, ya, mana yang kemudian tidak mau nolong, hanya mikirkan dirinya sendiri. Kalau bawa makanan tidak mau ketahuan sama orang, hatta permen Pak diumpetin gitu. Itu kelihatan ukhuwahnya. Ini bagi saya paling enak untuk memberikan sentuhan di situ jemaah kalian. Orang akan kelihatan aslinya ketika safar Pak. Ya. Mana nanti ketika makan, ya, menikmati orang neraktir dan dia tidak mau neraktir Pak. Itu kelihatan mana yang bakhil, mana kelihatan semua aja Mas kalau safar Pak. Umrah lah paling jelas Pak. Saya kalau umrah, mimpin umrah kayak kemarin, saya katakan kita ini bersaudara, satu tubuh, satu sakit semua merasa sakit. Kita semua terbuka, ya, tidak ada perbedaan di antara kita. Ayo bantu satu sama lain. Itu terasa Pak, yang muda bimbing, nuntun yang tua suka ngasih pengalaman hidupnya sama yang muda. Kalau makan tidak berebut. Kadang-kadang umrah kan saking laparnya Pak, dari haram terus nyelonong Pak. Banyak gaya-gaya begitu. Oke, saya tidak bicara ini. Laba-laba itu ma'asyar muslimin, saya ketika camping dulu suka ngelihat laba-laba Pak. Dari satu pohon ke pohon. Itu kadang-kadang jaraknya sampai 5 meter bisa tuh. Kok bisa dia pertama kali meniupkan benangnya itu Pak? Pernah nonton film laba-laba cuma? Spiderman itu. Cuma itu kan khoyal Pak ya. Itu dunia laba gitu Pak. Dan membuat kita takjub. Kok bisa? Heran kita nih Pak. Kagum betul ngeliat laba-laba itu. Nanti dari situ dia bergantung Pak buat
benang berikutnya, Pak. Sampai kemudian dibuat jejaring seperti itu. Baitul Ankabut. Sekaligus rumahnya itu sebagai juga sarang, sekaligus juga untuk menangkap mangsanya, jamaah sekalian. Terkesima kita nih, Pak. Cuma yang dimakan itu yang kecil-kecil. Nyamuk. Lalat lewat. Begitu lihat, nanti dideketi dimakan, Pak. Ya. Tapi kalau yang melompat tuh cecak masih bisa, Pak. Aguan. Bisa juga. Bisa. Itu justru target makanan paling empuk, cecak itu buat laba-laba aja, Pak, kalian. Tapi kalau yang melompat tuh tikus, apalagi monyet, sadaqallahul hancur tuh, Pak. Artinya apa? Laba-laba itu orang kalau tidak kembali kepada aturan Allah, senangnya, Pak, nekan yang lemah. Tapi menghadapi yang di atas, sadaqallahul azim, tidak bisa berbuat apa-apa. Sistem hidup tidak kembali pada aturan Allah, hukum tidak kembali pada hukum Allah, itu tajam, Pak, ke bawah, tapi tumpul ke atas. Itu laba-laba. Oke. Laba-laba ini, jamaah sekalian, semua kita terkesima, Pak, ya. Makanya antum lihat, Pak, orang-orang sistem hidup yang tidak kembali kepada sistem hidup yang dibangun, yang diatur oleh Allah, semua kita terkesima, Pak. Ambil contoh yang paling konkret sekarang, Pak. Siapa orang masuk ke Singapura tidak terkesima, Pak? Ya, negeri kecil, Pak. Kecil Singapura, Pak. Besaran Surabaya kayaknya itu. Kecil, Pak. Tapi itu bisa mengendalikan Indonesia, Pak. Saya masih ingat betul, kalau terjadi perang, Pak, tidak usah berhadapan dengan Australia, remote untuk kemudian itu, Singapura, Pak, punya kapal selam perang itu 10 kali lipat banyaknya Indonesia, Pak. Itu tinggal dimainkan remote-nya saja, selesai, Pak. Kita ini habis, coba. Negeri kecil, Pak, ya, karena di backup oleh Amerika. Tapi masuk ke dalamnya, Mas kalian, ruwet, Pak. Wong anaknya Lee Kuan Yew saja, kakak adik berantem berebut warisannya sekarang. Tukaran, Pak. Biasanya mereka itu tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Kalau bahasa Al-Quran itu kelihatan mereka itu kompak, tapi hati mereka bercerai-berai. Tukaran, Pak. Jepang, siapa tidak terkesima dengan Jepang? Saya setiap masuk ke Jepang, Pak, ya Allah, kok bisa rapi begini, disiplin begini. Tapi angka orang bunuh diri tidak masuk akal, Pak. Di mana kecerdasan mereka itu? Itu kalau sudah masuk hari Jumat malam, Pak, senyum semua, Pak. Kenapa? Mau mabuk, mau zina, senang semua itu, Pak. Betul. Saya di Australia antri itu, Pak, di Melbourne, di Sydney, termasuk juga di Auckland. Itu Masya Allah. Itu kalau pas Jumat malam sudah antri, Pak, untuk beli bir. Bukan antri untuk beli untuk beli bir, Pak. Untuk mabuk-mabukan. Nanti mulai masuk Ahad malam sumpek semua jemaah kalian. Itu jenengan kalau nyapa Senin pagi, Pak. Halo brother, halo. Tak senyum, Pak. Sumpek, kan 5 hari ke depan saya akan kerja. Di Amerika, dengan pernah masuk ke Amerika atau kemana, lihat, Pak, lihat betapa rapinya, disiplinnya. Tapi sekarang geng bunuh-membunuh, rapuh, ya, rapuh, Pak. Nah, saudara ikhwatul iman yang dimuliakan Allah, itulah potret masyarakat ketika tidak kembali kepada apa? Aturan Allah. Yang menarik, ini yang menarik. Kayaknya kok bicara laba-laba, ada apa-apa ya? Karena kaitannya dengan masalah tazkiyah juga ini, Pak. Yang menarik, laba-laba ini ketika sudah tidak mendapatkan mangsanya, capung tidak ada, lalat tidak ada, nyamuk tidak ada, jadi makan lagi tidak ada. Wala cecak melompat tidak ada, kecoa tidak ada, lapar.
Itu ketika lapar betul Pak, sang betina ini yang dimakan siapa? Sing lanang. Anaknya Pak. Anak. Jadi ibu itu pengendali dalam rumah tangganya. Makanya ibu kalau mengendalikan di rumah tangga, ibu jadi laba-laba rumah tangga kita. Ibu kalau mendapatkan suami kurang kawamkan suami ibu. Jangan ibu yang kawamah. Nanti rumah tangga itu kan jadi laba-laba. Karakter laki-laki itu memimpin. Kalau kebetulan kita mendapatkan suami, ibu tidak seperti itu, posisikan dia jadi pemimpin. Ya, jangan kita yang memimpin. Karena fitrah kita itu harus wali saya di suami saya. Laba-laba enggak ibu. Sampai akhirnya anaknya pun enggak siap. Enggak ada yang dimakan tuh sama siapa? Sama ibunya. Enggak punya belas kasih sama sekali. Itulah potret laba-laba. Sesuatu yang seharusnya sakral. Anak ini amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Peluang amal saleh bagi kita. Tapi ketika kita tidak berhukum pada hukum Allah, anak mau jadi apa tidak mau tahu kita. Mau narkoba, mau seks bebas, mau pergaulan, tidak mau tahu. Laba-laba itu. Sampai siap anaknya mau dimakan. Sekarang kita tidak makan, tapi banyak makan dari anak, jual anak. Ada tidak seperti itu jemaah sekalian? Ya tidak, banyaklah fenomena aja Pak ya. Subhanallah, anaknya habis Bu. Lapar juga. Suaminya ini datang. Bahlul suaminya. Dimakan suaminya. Loh, sampean baca Pak, baca dunia laba-laba itu. Jadi ketika sudah habis yang dimakan, anak juga habis, anak yang dilahirkan dimakan, habis juga suaminya dimakan dan mau suaminya dimakan. Begitu dominannya ya kehidupannya. Kata Allah, orang yang kemudian tidak kembali pada hukum Allah, perhatikan laba-laba itu. Kama salil ankabut ittakhadat baita wa inna auhanal buyuti, tapi serapuh-rapuhnya rumah itu apa? La baitul ankabut. Lau kanu ya'lamun, kalau kamu mau mengetahuinya. Pak, Ibu, Allah setiap memberikan permisalan, contoh-contoh di lapangan, problem seperti itu, Allah selalu memberikan solusi. Apa solusinya? Lihat ayat di bawahnya itu Bapak. Ayat yang ke 45-nya itu. Karena ayat 42-nya, 43 itu semua menerangkan yang di atas itu Ibu. Allahu Akbar. Apa kata Allah? Utlu ma uhiya ilaika minal kitab apa? Wa aqimis salat. Innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Allah. Ini sepakat para ulama, para mufassirin, solusi supaya kita tidak jadi laba-laba, kembalilah kita kepada Al-Qur'an. Utlu di sini, utlu bukan Allah mengatakan ikra, tapi Allah mengatakan apa? Utlu, tilawahlah. Apa tilawah maknanya? Qira'atan, membaca. Wa tadabburan, ay tafahuman, mentadabburinya, memahaminya. Terus yang ketiga, wa amalan, mengamalkannya. Yang keempat apa? Wa hukman, berhukum dengannya. Terus yang kelima, wa hifdzan, dan menghafalkannya. Halo, jenengan ngambil yang mana nih Pak? Membacanya, apa mentadabburinya, apa mengamalkannya, berhukum dengannya, dan apa menghafalkannya. Apakah lima-limanya sudah ada? Kalau tidak ada, yang keberapa yang ada di kita ini Pak? Hah? Membaca. Pertanyaannya membaca. Saya mengetes sama sampean. Nanti saya suruh baca, apa hukumnya bacaan ini? Apakah izhar, ikhfa, iklab segala macam? Ini masalah lagi.
Lalu kita berharap rumah kita ini, keadaan kita ini mau tenang, mau tidak jadi laba-laba. Saya pastikan orang yang hidupnya tidak akrab dengan Al-Quran, laba-laba. Secerdas apapun pula, sebijak apapun pula, orang itu tidak kembali pada Al-Quran, laba-laba. Quran ini dibaca pertama ya. Baca ini Bapak ada kaidah-kaidahnya. Tidak sembarang baca. Makanya para ulama supaya bacaan kita tepat, warattilil Qur'ana tartila, itu bahasa Al-Quran membicarakan tentang Iqra ini, dan ayat yang pertama juga berbicara masalah Iqra juga. Maka kayak muncullah ilmu namanya ilmu at-tajwid. Ilmu tajwid ini Bapak ilmunya orang khalaf. Ya, di zaman Nabi tidak ada ilmu tajwid, tapi langsung dipraktekkan. Para sahabat, para tabi'in merenungi bagaimana bacaan para sahabat itu, bagaimana bacaan para tabi'in itu, sampai kemudian menulis kaidahnya begini, muncullah ilmu. Jangan dianggap bid'ah ini Pak, tajwid ini jemaah sekalian. Di zaman Nabi tanya, coba lihat Pak, di zaman Nabi kaidah-kaidah tajwid atau hadis-hadis tajwid dari Nabi, tidak ketemu. Ini adalah ijtihad dari ulama-ulama khalaf kita supaya bacaan kita ini benar, sampai makharijul huruf digambarkan, mana ha, mana kha, zal, dha, ta, segala macam. Praktekkan Mbak, jangan hanya dibaca itu, jangan hanya kemudian kita belajar saja. Praktekkan, setiap baca ada kepastian bacaan saya sesuai dengan kaidah-kaidah ilmu tajwid. Man lam yataghanna bil Qur'an falaysa minna. Orang yang tidak melakukan Al-Quran, tidak mentajwidkan Al-Quran, bukan dari golonganku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pak Samsul Ma'arif kayaknya perlu antum adakan polling nih Pak di sini Pak. Siapa di antara pengajian ini yang tidak bisa baca Quran? Saya kok tidak yakin antum akan tenang hidup ini kalau antum tidak bisa baca Quran. Pegang omongan saya. Saya kok tidak yakin rumah tangga kita ini tidak akan adem Pak, akan tenang kalau jenengan tidak bisa baca Quran. Iqra'ul Quran, baca Quran. Dan wa innal baita alladzi lam yuqra' fihi al-Quran kal baitil kharib. Rumah yang di dalamnya tidak dibacakan Al-Quran itu kayak rumah kharib Pak. Apa kharib ini Pak? Kharban. Ruwet Pak. Rusak, menyeramkan, menakutkan. Saya tidak sekali dua kali. Untung saya masuk ke rumah seperti ini Pak. Ada pengajian, ada apa, adem. Saya pernah masuk ke rumah di Dharma Husada jamaah sekalian. Muslim Pak, minta ketemu dengan saya, ada problem keluarga. Jarang-jarang minta ketemu, saya ketemu. Masya Allah, parkirannya kalau 12 mobil masuk gitu. Di depan main futsal juga bisa. Di belakang kolam renangnya mungkin 10 kalinya ini Pak. Besar betul. Tapi masuk sumpek saya. Saya sendiri merasa sumpek. Kerasa Pak. Nggak bisa. Penataan interiornya Pak, lampunya, waduh, kalah kayaknya Pak Samsul ini. Betul. Hati masuk sumpek Pak. Ada apa ini? Pertanyaan saya pertama kali, ya akhi, antum setiap pulang dari kantor, duduk semua tak keluarga ngaji bersama, boro-boro ngaji saat kan, nggak punya waktu, semua pada sibuk. Itu nunggu Ramadan bisa tadarusan, itu pun Senin Kemis kata dia. Mantunya datang, tidak ada senyum Pak. Unik. Orang dahef ini Pak. Anda hebat. Masuk sumpah. Tidak ada jalan lain. Ayo tata Quran ini saya bilang. Dan saya datangkan guru ngaji. Mudah-mudahan sudah berubah insya Allah. Tapi Quran ini ajib Pak. Quran ini solusi ma'asyar muslimin. Dan disebut pertama kali oleh Allah sebelum Quran Pak. Sebelum apa? Salat Pak. Utlu
ma uhiya ilaika minal kitab. Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu. Aku wahyukan kepadamu dari Al-Qur'an ini wahai Muhammad. Kalau kita tidak ingin menjadi apa? Laba-laba. Pak, saya sering menyampaikan bab ini. Ini Quran hujjatun lana au alaina. Nanti Pak akan membela kita mati-matian pada hari kiamat. Memberikan syafaat kepada kita. Atau kalau tidak, menghujat kita. Bahkan hujatan Quran sebelum di akhirat nanti Pak, di alam kubur ditanya. Saya berani memastikan salah satu orang yang akan mendapatkan adab kubur di saat orang itu tidak bisa baca Quran. Jangan main-main dengan Quran. Kalau jenengan mengaku umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pak, Quran ini hatta sampean tidak paham, tenang. Betul itu Pak. Sampean tidak nyambung, tidak paham, baca saja Pak. Asal jaga ya kaidah-kaidah bacaannya. Ada ketenangan, padahal nggak nyambung Pak. Tidak paham, apalagi paham. Kenapa saya mengatakan demikian? Menenangkan, karena ketika sampean baca jamaah sekalian, ini Pak, jin-jin kafir, jin-jin munafik, ya, semua pada lari. Ketika sampean baca Quran, yang datang tuh malaikat Pak. Dan malaikat menikmati ayat-ayat Allah. Berarti sampean Pak menyampaikan pesan Rabbani kepada malaikat. Kita tidak paham Pak. Makanya bahasa Nabi, rubba sami'in au amin qari'in. Berapa banyak yang mendengarkan itu lebih paham daripada yang membaca. Baca saja sampean Pak. Saya tidak paham tapi saya memahamkan pada saudara saya jin muslim. Kan jin muslim mengatakan ya, lihat surat jin Pak. Ya qaumana ajibu da'i Allah. Wahai kaumku ayo ke sini, ini ada dai-nya Allah sedang baca Quran. Menikmati bacaan Quran. Kan dia paham Pak. Apalagi jenengan paham. Mudah-mudahan majlis ini juga majlis dalam rangka kita memahami sebagian ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala jemaah sekalian. Tilawah. Jadi kalau jenengan tidak baca Quran sama sekali, laba. Tahu laba-laba Pak ya? Ya. Kalau Mongol rapuh Pak. Tapi senang nekan orang yang di bawah. Ke atas penuh basa-basi. Jilat sana, jilat sini. Itu laba-laba Pak. Kenapa? Aturan Allah tidak kita tegakkan. Maka solusinya apa? Baca Quran. Setelah baca, tajwidnya udah benar, Masya Allah. Lanjut dengan apa? Tadabburan, mentadabburinya, memahaminya. Afala yatadabbarunal Qur'ana am ala qulubin akfaluha. Apakah mereka tidak mampu mentadabburi Al-Quran? Atau jangan-jangan hati mereka sedang dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala. Gini biar sampai enggak tegang Pak, enggak takut. Surat pertama dalam Al-Quran namanya suratul Fatihah. Ya, setuju Pak ya? Karena yang dari Lauhul Mahfuz Pak turunnya begitu. Turun ke dunia memang menunggu momentum. Tapi sama Nabi setelah selesai semua letakkan surat ini, surat pertama. Letakkan ayat ini pada ayat ini. Dirapikan semua sama Nabi. Tapi ayat yang pertama Iqra memang jamaah sekalian. Kenapa? Supaya kita sadar umat ini umat pembelajar. Minimal Iqra, bacalah Bismi rabbikal ladzi khalaq, baca nama Tuhanmu. Ya, kalau baca nama Tuhan, Pak, ya Al-Qur'an itu sendiri jemaah sekalian. Oke. Bapak Ibu, jenengan suka baca Al-Fatihah ya? Ya. Faham enggak? Ini. Coba kalau dihitung-hitung, Pak, dari mulai sampean balik sampai sekarang. Saya sekarang umur 62 tahun. Ya. Pernah nggak dalam satu saat sampai menikmati Fatihah dengan penuh pemahaman? Udah dahsyat salat sampean Pak. Kerdil kita di mata Allah. Diletakkan sampai dinamakan Ummul Kitab. Induknya Al-Quran itu di Fatihah Pak. Ibunya Al-Quran itu apa? Al-Fatihah. Main-main ya. Makanya salat tanpa Fatihah ada apa dengan Fatihah ini?
Pertanyaannya, tadi dibacakan ya? Atau hanya di bibir saja kita mendengarkan, Pak? Di telinga kita, tapi nggak paham apa maknanya itu. Walaupun sebenarnya walaupun kita tidak paham, Maksudnya tahu. maksudnya tahu gimana? Yang dibaca itu. Tak paham juga. Apa makna Alhamdulillahirabbil alamin? Kok Rabbi, kok tidak ilah? Kok Rabbi? Kenapa Rabb? Apa perbedaan Rabb dengan ilah? Al-Alamin, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Kenapa Ar-Rahman, Ar-Rahim? Kok tidak Al-Jabbar, Al-Malikul Jabbar gitu? Kok Ar-Rahman, Ar-Rahim yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala? Maliki Yaumiddin. Ini kan semua sifat-sifat supaya jenengan, Pak, punya orientasi akhirat hidup ini. Yang akan menjadi menguasai nanti pada hari akhirat. Yang akan mengeksekusi kita pada hari akhirat. Sehingga kita punya perasaan takut, jemaah sekalian. Saya ini hidup tidak hanya hidup sementara. Saya paling lama saya 70-80 tahun saya mati. Tua dikit 90 tahun, tapi sudah gemetar semua, Pak. Tidak bisa berbuat apa-apa kita ini. Allahu Akbar. Ada tidak, Pak? Ketika bicara Malik Yaumiddin, saya siap nggak bertanggungjawabkan hidup saya untuk berjumpa dengan penguasa alam semesta ini pada hari kiamat itu. Kemudian muncul, Pak, bahasa Iyyaka na'budu. Allahu Akbar. Setelah, Pak, kalimat-kalimat tauhid, pujian-pujian kepada Allah, kita berikan Iyyaka na'budu. Kepadamu ya Allah aku menyembah, menghamba. Aku ini budakmu. Aku siap diatur olehmu. Aku siap mati karenamu. Iyyaka na'budu. Mau diapakan apa? Jadi Allah Subhanahu wa taala sudah, Pak. Wa iyyaka nasta'in. Allahu Akbar. Kita tidak berlindung, Pak, kepada siapa-siapa. Pelindungan kita kepada Allah. Mintanya kepada Allah. Berharapnya juga kepada, tidak berharap kepada anak, tidak berharap kepada atasan, tidak berharap kepada la. Isti'anah kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas siratal mustaqim. Ini panjang, Pak, saya bahas masalah ini. Saya pernah bahas tafsir ini, Pak. Tiap pekan butuh waktu 8 pertemuan, jemaah sekalian. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad. Qiraatan wa tadabburan. Saya berharap jenengan ini ayolah tiap hari, Bapak, minimal 1 ayat, Pak. Jangan 1 lembar, 1 ayat. Untuk kalau bacanya iya, Tidak bisa 1 juz, ya setengah juz. Tidak bisa setengah juz, 1/4 juz. Tidak bisa juga 1 halaman. Tidak ada masalah. Yang penting istiqomah. Terus luangkan waktu juga tiap hari ada 1 ayat yang sampean paham. Gini sajalah. Ya, ini besok pekan depan kan libur, Pak, ya. Pastikan selama tiap hari, Pak, besok Jumat ya, setelah baca Al-Kahfi, besok tadabbur saya Bismillahirrahmanirrahim. Browsing sampean yang biasa browsing ya. Apa makna Bismillahirrahmanirrahim? 1 hari, Pak, dari mulai pagi sampai malam. Renungi Bismillahirrahmanirrahim. Itu dahsyat, Pak. Barokah semua nanti langkah-langkah sampean, Pak. Karena setiap amalan yang tidak diawali dengan bismillah abtar, sia-sia kata Allah Subhanahu wa taala. Makanya makan bismillah, masuk kamar mandi ada bismillah kan? Bismillahi a'udzubillahi minal khubuthi wal khaba'ith. Mau naik pesawat bismillah, naik kendaraan bismillah, tawakkaltu 'ala Allah dan lain sebagainya. Renungi bismillah, Pak. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Oke. Hari kedua, alhamdulillahi rabbil alamin. Dari mulai pagi, Pak, renungi alhamdulillahi rabbil alamin. Lihat, Pak, bagaimana komentar para sahabat. Bagaimana hadis-hadis Nabi berbicara tentang alhamdulillahi rabbil alamin. Majjadani abdi wa li abdi masa. Aduh. Dahsyat ini, Pak. Terus yang hari ketiga, Ar-Rahman Ar-Rahim. Apa perbedaan Ar-Rahman Ar-Rahim? Apa bentuk rahmatnya Allah pada Rahman dan Rahimnya ini? Untuk kita yang mana ini? Wah, itu, Bapak. Sekaligus sampean mencoba untuk memiliki sifat ini. Karena kata Nabi, takhallaqu bi akhlaqillah. Berakhlaklah kalian dengan akhlaknya Allah Subhanahu wa taala. Salah satu akhlak Allah Ar-Rahim ini, Pak, yang bisa kita contoh. Kalau Ar-Rahman mutlak milik Allah.
Ini sampai kalau paham ini Pak, nikmat baca Quran Pak. Baca Fatihah pun juga nikmat, tidak mau ngebut kita ini Pak. Maliki yaumiddin. Hari keempatnya Pak. Maliki yaumiddin. Ada yang mengatakan Maliki yaumiddin, ada yang Maliki yaumiddin. Apa perbedaan dua bacaan ini? Yaumiddin, hari agama. Apa betul hari agama itu hari kiamat? Kenapa dinamakan yaumiddin? Kau tidak mengatakan Maliki yaumil qiyamah, Maliki yaumis sa'ah. Kenapa kok demikian? Baca Pak. Itu tafsirnya ada semua jemaah sekalian. Insya Allah satu pekan sampean Al-Fatihah sudah faham. Beda Pak, orang baca Fatihah faham atau hanya sekedar kebiasaan saja, beda. Lebih nikmat Pak. Mukjizatnya luar biasa Pak. Terasa di hati kita masyaallah muslimin. Oke. Tadabburan. Nah setelah itu jangan lupa Bapak, kita ini kan manusia ya. Al-Quran turun untuk mengatur kita Pak. Wal amalu bihi, mengamalkan kandungan Al-Quran ini. Kerjaan kita sesuai enggak dengan Al-Quran? Bisnis kita sesuai enggak dengan Al-Quran? Jual beli kita sesuai tidak dengan Al-Quran? Kita ngatur rumah tangga sesuai tidak dengan Al-Quran? Kita mendidik anak sesuai enggak dengan surat, dengan ayat-ayat Al-Quran itu? Ini Pak, udah panjang ini Bapak. Kita hidup bertetangga kanan kiri. Siapa tetangga kita ini? Ada yang muslim, ada yang non muslim. Bagaimana Al-Quran mengatur semua itu? Ada semuanya. Sampai ngatur negara ada Al-Quran. Ketika perang, bagaimana adab-adab perang? Ada dalam Al-Quran. Etika dalam perang. Komunikasi antar negara ada dalam Al-Quran. Luar biasa Pak. Sampai utang piutang. Satu halaman sendiri Pak. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubu wal yaktub. Panjang nih Pak. Satu halaman berbicara masalah utang piutang. Urusan perbankan, urusan apa? Kenapa kita tidak kembali pada ini? Ribanya Pak dibahas detail Pak. Cuma banyak manusia ngambil ayat yang kira-kira menguntungkan buat dirinya. Yang enak-enak Pak. Yang tidak enak ngambil, barangkali ada penafsiran yang lain. Repot ini Pak. Nyambung maksud saya jemaah sekalian. Kalau kita tidak ingin jadi laba-laba, kata Allah, utlu. Baca dengan tajwid yang benar, fahami dengan benar, amalkan. Namanya manusia, mudah-mudahan tidak ada masalah ya Pak ya. Kadang-kadang di antara kita ada kekisruhan, ada kesalahpahaman Pak. Masing-masing punya hujah yang kuat. Iya. Iya. Tak ketemu Pak. Akhirnya ketemunya di mana? Di bab hukum Pak. Ke pengadilan. Sampai minta ke pengadilan. Kalau itu sebuah saya biasa Pak nangani masalah ini Pak. Kalau tidak bisa dengan pendekatan Ustaz, ya sudah menjalankan dengan hukum yang ada. Minta saja sama hakimnya, tolong tegakkan kami dengan hukum agama. Bisa itu Pak. Ada undang-undangnya itu Bapak. Bukan hukum mau menang Pak. Kalau mau menang sampai undang pengacara. Iya, kong kali kong sama pengacaranya Pak. Separuh saya dapat, oke. Pengacaranya Pak, kong kali kong dengan pengacara sebelah sana juga Pak. Bagi-bagi nanti. Nakal Pak. Dia tuh, kalau kita kembali pada hukum Allah selesai semua Pak. Quran untuk mengatur masalah kita Pak. Tolong ya ketika ada berantem dengan kakak adik, urusan warisan. Ya Allah. Saya kok akhir-akhir ini dihadapkan dengan bab kayak gini Pak Samsul. Sesama muslim, sama-sama ke masjid, tidak tegur sapa karena urusan warisan Pak. Sampai silaturahim diputus, satu ayah satu ibu karena urusan warisan. Oh boy, yahsabu anna malahu akhlada. Bukan malahu Pak, malah orang tuanya Pak.
Begitu meninggal, ngerawatnya juga jauh-jauh, meninggalkan, tidak maksimal. Begitu meninggal mau berebut ke apa warisannya. Unik ini Pak manusia ini Pak. Tukaran. Ini kalau tukaran Pak, kalau apa? Kalau warisannya di atas MM-an Pak ya. Tapi kalau warisannya cuma gubuk-gubuk ya sudah halal. Kalau udah kayak gitu, termasuk hati-hati. Mudah-mudahan perusahaan agama ini disolidkan Pak ya, dikompakkan. Saya tidak sekali dua kali juga Pak Samsul, mohon maaf saya bicara begini. Saya sering dilibatkan untuk menjadi penegak. Ya saya hanya menyampaikan kaidah-kaidah agama. Kadang-kadang dari mulai SD, dari mulai SMA Pak, perguruan tinggi sama-sama nata. Nanti begitu besar Pak Samsul punya keluarganya, dia juga punya keluarganya. Masing-masing juga punya anak. Anaknya sudah mulai besar dan saatnya pengen dimasukkan, padahal tidak punya kapasitas semuanya di sini. Mulai terjadi gesekan. Kembali Pak pada hukum agama ininya Pak. Quran memberikan solusi kepada kita Pak. Hati-hati. Kalau tidak bisa sudah. Kalau antum mau berantem, antum datang ke sini cari solusi, libatkan kami. Kami ingin dapat pahala. Tapi kadang-kadang nakal Pak. Yang sebelah sana datang bawa apel. Supaya saya ngeblok ke sana Pak. Top. Nanti saya duren. Ya apa ini? Senengane Pak. Kita ini ustadz Pak. Bawa agama Pak. Tidak boleh. Karena ada amplop, ada apa segala macam, kemudian kita memenangkan yang, ya apa bedanya Pak? Itu kan korupsi juga Pak. Itu sogok juga jamaah sekalian. Nyogok agama, nyogok hukum Pak. Cari ini Ustadz Dream, waduh. Repot ini Pak. Suami istri bermasalah. Ada semua dalam Al-Quran Pak. Tapi yang nakal juga. Sebelum nanti ketemu Ustadz, datang dulu Pak, sang suaminya. Dia habisin isinya Pak. Saya rekam loh ya, saya bilang. Antum siap bertanggung jawabkan omongan antum ini? Saya ini dari antum. Kalau benar, jahat istri antum. Tapi saya harus tahu dulu bagaimana istri antum. Saya belum dengar. Apa benar omongan antum ini? Subhanallah Pak. Begitu istrinya datang ke rumah, saya didampingin sama ibunya anak-anak. Saya tidak berani Pak berduaan juga Pak. Terjadi fitnah Pak. Ibunya anak-anak. Saya tidak mau ngomong ini aib, saya malu tadi. Dia hanya nulis Pak. Ibu berani bersumpah dengan tulisan ini, demi Allah saya berani bersumpah. Gitu. Kok saya baca Bapak, Allahu Akbar, berbeda jauh dengan apa? Dengan omongan. Dan saya bilang sama suaminya, nanti kita ketemu bertiga. Jenengan sama si jenengan sama, karena tujuannya untuk cari solusi Pak. Tapi kalau tujuannya untuk cerai, jangan ke saya bukan untuk menyerahkan orang. Ada pengadilan. Kalau datang ke sini cari solusi, ayo. Pasti ketemu. Ayatnya jelas kok. Begitu dipertemukan, suratnya tak tunjukkan. Ini suratnya Pak. Ibu siap suratnya dipertunjukkan sama. Silakan Ustaz. Baca sama. Benar tak Pak semua itu? Iya benar. Sampean yang zalim, saya bilang. Loh ya apa Pak? Kok beda dengan pembicaraan? Ini ada loh rekamannya saya bilang. Piye? Ya apa ini? Iya saya salah Ustaz. Minta maaf saya bilang. Minta maaf Pak. Sudah punya anak 3 Pak. Sekarang anaknya jadi 6. Alhamdulillah. Dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ujung-ujungnya Bapak, ya Allah setan ini luar biasa Pak. Tapi kalau kita mau kembali kepada Al-Quran, ada solusi Pak. Bukan mau menang-menangan. Anggap sudah menang Pak. Tapi menang tidak sesuai dengan Quran. Tidak barokah Pak. Tidak barokah Pak. Banyak masalah Pak. Terlalu banyak contohnya Pak. Terlalu banyak contohnya kayak gitu Mas. Terutama warisan Pak ya, hati-hati warisan. Terbuka, jujur, apa adanya. Dan tidak ada ceritanya orang Pak bisa jadi kaya raya kalau kemudian ngambil warisan dengan cara yang tidak benar. Hancur di tengah jalan Pak. Mukul anaknya, mukul keluarganya akan berantakan juga jemaah sekalian. Quran solusi. Quran memberikan jawaban kepada kita seperti itu ma'asyar muslimin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, membaca, memahami, mengamalkan dan berhukum dengannya.
Ya, saya mau berhukum dengan hukum Gusti Allah dan Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayo yang punya utang piutang ya. Ojo bodoh-bodohan. Bayar, takutlah sama Al-Qur'an, Pak. Allah faham betul. Mungkin sekarang tidak tertutup, tidak ada yang tahu, tapi nanti pada hari kiamat dibongkar semua loh ya Allah Subhanahu wa taala. Iqra kitabak, semua akan dibuka semua jamaah sekalian. Oke. Nah, yang terakhir adalah hifdzan wal hifdzu, menghafalkannya, menjaganya, Pak. Baik Bapak bisa menghafalkannya dengan menghafal sebagaimana anak muda ini, atau menjaganya rutin, Pak, istiqomah membacanya. Itu juga menjaganya juga jamaah sekalian. Saya berharap mudah-mudahan jenengan tiada hari kecuali akrab dengan Quran. Ibu-ibu kan ada grup Bu ya, one day one juz. Jangan yang one week one juz, jangan. One day one juz. Tidak apa-apa, tidak mampu, tidak apa-apa, sampaikan. Saya hanya mampu 5 lembar, dicatat, tidak apa-apa. Tapi itu memotivasi kita, Pak, berjamaah kayak gitu. Ya. Itu dahsyat ya, akhi. Seperti itu Quran, Pak. Nah, baru setelah itu Allah katakan wa aqimis shalah. Dirikan salat. Dirikan, Pak ya, bukan wa addus salah, wa addis salah. Lakukan salat. Kalau lakukan salat sembahyang, Pak. Tahu sembahyang? Menyembah sambil bergoyang katanya itu, Pak. Tapi kalau salat aqim, penuh tanggung jawab. Ada kekhusyuan. Tahu syaratnya, tahu rukunnya. Setiap kalimat yang dia baca, saya sedang berkomunikasi dengan siapa? Dengan Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Dua hal ini jamaah sekalian, kalau sampean jaga, insya Allah sampean tidak akan jadi laba-laba, Pak. Apalagi tambah pada ayat berikutnya, wala dzikrullahi akbar. Banyak zikir. Zikir paginya dibaca, ya, zikir sorenya dibaca. Naik kendaraan zikir, Pak. Mau tidur zikir, ya. Mau makan zikir. Pokoknya mulut, Pak, disibukkan dengan zikir. Fadzkuruni azkurkum. Ente ingat sama aku, kata Allah, aku ingat padamu, kata Allah Subhanahu wa taala. Indah ini, Pak. Basahi lisan kita karena banyak apa? Zikir kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Walaupun salat itu sendiri zikir, aqimis salata lidzikri. Tapi tambah lagi, Pak, tidak cukup. Hatta saat pun saya masih koma. Saya nggak bisa bayangkan, Pak, kalau Pak Samsul jenengan Pak dari rumah ke kantor baca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Hasbunallah wa ni'mal wakil. La haula wala quwwata illa billah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illa, terus beda ya. Mimpin rapat lancar, Pak. Betul. Saya merasakan, Bapak. Saya sampai bawa ini sekarang, bawa tasbih digital sekarang, Pak. Saya target istighfar bukan 100 lagi sekarang, Pak. Ya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli, minimal 100 kali. Dan saya menikmati subuh sama asar, saya menikmati betul. Saya selesaikan di subuh dan asar nih, Pak. Beda, Pak. Ngomong juga lancar. Karena yang menggerakkan hati kita, Pak, zikir itu, Pak. Allah ngawal, Pak, omongan kita ini. Sampai kalau zikir duluan, Pak, sebelum berbicara dengan orang, zikir dulu, ada harapan. Omongan sampean dimudahkan, Pak. Langsung kena sama orang yang diajak bicara, nyambung. Ibu-ibu susah bicara sama anak, baca Quran dulu. Habis baca Quran, istighfar yang banyak. Dan tawasuli pada Allah, saya ingin berbicara dengan anak saya, ya Allah. Dan Engkau mengatakan Quran ini hidayah, petunjuk. Beri petunjuk aku dengan Quranmu ini untuk sampai pesan saya kepada anak saya. Jelek, Pak. Apa jelek ini, Pak? Mantap. Masuk. Lubuk hati. Mau ngomong sama kakak tukaran, Pak. Ada kesalahpahaman, tersinggung dengan omongan kita. Padahal masalah tidak masuk akal, Pak. Jangan dimasukkan dalam hati. Baca Quran. Saya begitu, Bapak. Hatta khutbah Jumat, Pak. Ada Pak Subhan di sini, driver saya itu. Saya di belakang Quran saya baca. Kadang-kadang, Pak, mau khutbah bingung, mau khutbah apa ini? Karena terlalu banyaknya, sudah bertahun. Mengulang-ulang saya tidak bisa. Tidak bisa saya ngulang-ulang dengan tema yang sama. Saya ingin sesuatu yang baru supaya umat ini ada pulang dari masjid, ada yang dibawa gitu. Kadang-kadang tidak ketemu, Pak. Ya namanya manusia ya, iman lagi turun. Baca Quran, Pak. Subhanallah. Nanti ada lintasan ayat yang nyambung. Kayak ini ayat enak ini. Nyambung ayat ini. Iya, di tema Quran. Saya coba rekam, Pak. Saya sekali lagi, loh kok bisa saya ngomong begini gitu. Loh ini, Pak,
Karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Gak nyambung loh, kok bisa saya bicara begini gitu. Allah yang menggerakkan semua jemaah kalian. Quran ini solusi, Pak, dahsyat. Saya punya banyak masalah terkadang dengan anak-anak, Pak. Kayak kemarin, Pak, ada anak saya ada masalah muamalah sampai kepada saya, ya Allah, saya bilang, karena tidak biasanya anak ini begini, Pak. Anakku bisa mampir ke rumah sebentar 5-10 menit, saya bilang. Ada yang mau bicarakan, saya bilang. Kok bisa tenang, Pak? Padahal di sini sudah Mau ya apa ini, Pak? Jangan saya cerita, Pak. Doakan Jindamu. Kemudian mertua saya sekarang lagi di rumah sakit, Pak, lagi cuci darah. Kasihan, yang maklum 90 tahun, Pak. Doakan juga ya, ini majlis taklim, mudah-mudahan diberi kesembuhan yang terbaik buat orang tua saya, insyaallah. Dan kita semuanya insyaallah yang sakit disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang masih di rumah sakit Al-Isad, Pak. Sudah 9 hari. Hari ini baru dicuci darah. Karena dicoba dirawat ginjalnya tidak bisa juga karena kreatinnya 13, Pak. Kreatinnya 13. Padahal kalau perempuan di bawah 0,6 kalau perempuan tuh paling tinggi. Ini 13. Sudah enggak berfungsi. Dicoba dirawat karena kencingnya lancar, tapi tidak bisa. Saya bilang sama anak saya, doakan Jeddamu, saya bilang. Ada apa, Bi? Tidak ada apa-apa. Saya bisa tenang, saya, Pak. Tapi saya baca Quran dulu, Pak. Baca Quran. Dari mulai rumah sakit, baca Quran. Saya mau ngomong sama anak saya. Sampai dulu, Pak, tak lanjutkan baca Qurannya. Ya Allah, lancarkan. Kamu ini kok kayaknya ya, Pak? Saya bilang. Ada masalah ya, masalah keuangan. Enggak, Bi, lancar, Bi. Yang betul. Allah lancar. Enggak begini. Oh, begini, Bi. Diterangkan, Pak. Tapi tetap salah jemaah kalian. Sampaikan apa yang kau sampaikan ke Bi, sampaikan. Salah, Bi. Aku sudah ngomong, Bi, lewat WA. Ditunjukkan WA aja semua, Pak. Loh, ini kalau kita, Pak, tidak akrab dengan Quran, pasti engkau memalukan abimu. Abimu ini ustaz. Nanti gitu, Pak, bahasanya, Pak. Masa bawa nama dirham juga di belakangnya gitu. Mulai muncul pikiran kan, beban ustaz kan begitu, Pak. Ustaz ini kan tidak hanya mikirin saya sendiri, Pak. Saya mikirin anak saya juga, Pak. Iya kan? Mikirin istri saya juga, Pak. Kan pasti begitu. Tapi dengan kita begitu dimudahkan. Ngomong itu, Pak, kayak teruntun, Pak. Dan jelek betul. Minta maaf, aku salah, Pak. Selesaikan, saya bilang. Afwan. Terima kasih, Bi, diingatkan. Ya sudah, Pak, selesai, Pak. Nah, saudara, Quran ini Bapak dahsyat. Tambah lagi dengan salatnya, wa aqimis salat. Allah Akbar. Ketika salat, Pak, pastikan sampai betul-betul berkomunikasi dengan yang di atas. Nyambung? Terus perbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah hidup kita tidak seperti laba-laba. Tapi kita hidup seperti kehidupan rumah tangganya, kehidupannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya pikir demikian, sudah malam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana ighfir lana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba ya rabbal alamin. Allahumma habbib ilaina al-imana wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina al-kufra wal fusuqa wal isyan. Waj'alna minal rasyidin birahmatika ya akramal akramin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dhurriyyati wa dhurriyyatina jami'an. Rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma antas syafi la shifaa illa shifaa'uka adhibil ba'sa. Ishfi mardana wa mardal muslimin khassa ummina ya rabbal alamin. Shifaan ajil, shifaan la yughadiru saqamah. Allahumma arhamna warham mautal muslimin wa mautana jami'an innaka ala kulli syai'in qadir. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf semuanya. Tak perlu pertanyaan, Pak, ya. Sudah malam ya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.